Agohige Senpai, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Apa kabar bos? Semua sehat selalu ya? Pada hari ini, saya akan membawakan alur cerita manhwa terbaru yang baru rilis bulan ini. Yang mana saya beri judul Terisekai menjadi bocil botak terkuat di bumi. Ya, daripada spoiler di awal, kita langsung aja lah di alur ceritanya. Capcus. Scene diawali dari tempat gym di Korea dan di situ ada kamar kos kecil yang berisik. Ternyata ada seorang YouTuber yang sedang live. Ia sedang live mengenai hidup sehat menjadi bodybuilding karya Sun Jin Yang di abad ke-8. Wah, 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 ada Sun Jin Yang. Gak hanya konten hidup sehat, ia juga sedang konten bulking. Jadi karena sedang bulking, ia pun konten mukbang. Hajar makan-makan-makan banyak biar badan membesar, otot terlihat mantap, minum soju biar seger. Dan ternyata pria itu namanya Choi Kang Hyuk, seorang mantan tentara Korea yang pensiun dini karena cedera saat latihan gabungan. Cederanya lumayan parah sampai ia ditandu untuk perawatan. Tapi ternyata setelah operasi patah tulang, ia susah untuk bergerak. Walaupun akhirnya ia bisa berjalan kembali, tapi butuh banyak latihan fisioterapi untuk memulihkan otot-ototnya. Dan akhirnya ia memutuskan untuk menjadi bodybuilding, memakan banyak protein untuk memperbesar massa ototnya, dan membuat channel YouTube bernama Choi Kang Hyuk, trainer hidup sehat menjadi bodybuilding. Makan banyak itu perlu bro, untuk membangun massa otot kalian. Makan sepuasnya bro, ini dikenal dengan bulking, di mana seorang binaraga akan makan sampai kenyang tanpa ada larangan. Tapi cuman sekali saja ya bro, jangan lakukan terus menerus. Masa bulking terus menerus, itu namanya menggemukkan diri bos. Kalian harus seperti aku bos, tampan dengan bodybuilding, mantap dah bos. Dan ya, setelah sukses dengan channel YouTube-nya, ia malah mengalami kondisi sulit di mana COVID-19 tiba-tiba menjangkit seperti zombie di Korea, dan pemerintah Korea melarang warganya untuk berkeliaran di luar rumah. Semuanya harus dikarantina tanpa terkecuali. Waduh dah. Bisnis gymnya dan juga trainingnya telah ditutup total karena larangan pemerintah itu. Ia shock berat karena ia baru membuat gym ini. Jadinya ia tidak punya penghasilan dari gymnya ini. Waduh, waduh, gimana dah? Mana harus bayar cicilannya lagi. Gak ada pemasukan sama sekali. Dan akhirnya Kang Hyuk cuman bisa live streaming, tapi malah nangis live-nya. Aduh, duh, apes bener. Tapi tenang saja pemirsa, aku seorang profesional training. Aku harus kuat. Kalian juga harus kuat ya menghadapi corona ini. Jangan menyerah. Tapi setelah live streaming selesai, malah shock berat. Duh, duit habis. Mana tabungan buat nyicil apartemen dan juga alat-alat gymnya ini. Kampret bener, puyeng ini mah. Ya adalah bodo amat. Kemudian ketika ia vaksin corona, Kang Hyuk diberitahu oleh dokter yang mengeceknya itu kalau Kang Hyuk tidak bisa divaksin karena mengalami penyakit yaitu cancer. Waduh, kena cancer. Soalnya dalam tubuh Kang Hyuk ini ternyata banyak serpihan besi berkarat yang tidak diketahui, dan itu tertanam dalam tubuhnya selama bertahun-tahun. Mungkin itu sisa-sisa latihan perang dulu, dan itu mengakibatkan Kang Hyuk terkena kanker darah. Gaswat dah ini. Informasi dari dokter itu membuat Kang Hyuk shock berat. Ia seperti disambar petir. Lantas, apa yang harus aku lakukan, dokter? Apa penyakitku masih bisa diobati? Untungnya Anda ini seorang binaragawan, jadi sel kanker Anda tidak berkembang dengan cepat. Jadi selama Anda mau mengkonsumsi makanan sehat, minum air putih, tidak lagi alkohol, maka Anda dapat menangani sel kanker dalam tubuh Anda. Jangan menyerah Kang Hyuk, walaupun Anda mengalami kebotakan, tapi setidaknya Anda akan bertahan. Jir, botak, malah jadi Om Deddy Kobuser. Waduh, waduh, jadi YouTube podcast dah channel Kang Hyuk nantinya. Mana masih jomblo lagi. Gimana punya cewek cantik dah kalau botak di usia produktif. Nasib, nasib. Dan ya, akhirnya Kang Hyuk pun pulang di apartemennya dan ia mulai karantina mandiri. Soalnya ia tidak divaksin, jadinya ia disuruh untuk karantina total. Duh, bosen banget dah, cuk cuk. Ngapain ya enaknya ya? Daripada boring, buka YouTube aja.
Buka YouTube, malah ada iklan baca novel webtoon. Dibukalah sama si Kang Hyuk. Ia pun melihat novel di situ yang tersedia ya. Wah, melihat itu, ia mengingatkan masa lalunya di mana saat masih kecil, orang tuanya memiliki toko buku dan di situ Kang Hyuk kecil sering baca komik dan juga novel bergambar yang genrenya action. Ini sangat hebat sekali, Bos. Ini bisa untuk mengenang masa lalu. Kang Hyuk pun tertarik dengan satu novel yang judulnya Shaolin Monk Chronicle Murim Gagyeong. Wah, komik yang dulu pernah ia baca ini, tapi belum tamat. Kang Hyuk pun mau membacanya kembali, dan okelah langsung dibaca. Wah, 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 sangat bagus ceritanya. Seolah-olah cerita menjadi dewasa, sedikit demi sedikit sirna, dan berubah menjadi bocil kembali. Dan ia sangat menikmati membaca novel ini, sampai akhirnya ia pun tertidur. Ia tidur apa modar situ ya? Nggak ada keterangannya, Bos. Yang jelas ketika ia sedang tidur, HP Kang Hyuk malah langsung bersinar terang. Dan tiba-tiba gelap menghadang. Kang Hyuk sadar kalau ia tertidur dan dibangunkan oleh seseorang. Jin Mujin, woi Jin Mujin, waduh Jin Mujin bangunlah. Waduh, diteriaki seperti itu, Kang Hyuk terbangun. Ia bingung kenapa ia dipanggil Mujin. Ia kaget, siapa kau botak? Kenapa kau berteriak saat aku tidur? Alah botak, kau siapa? Dan di mana? Kenapa apartemenku berubah seperti ini? Kau ini bicara apa, Mujin? Cepat, 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 cepat. Kita harus segera berlari menuju pemanasan. Semuanya sudah berkumpul. Cepat lari, Mujin, cepat, cepat. Woi bocil, kau ngomong apa sih? Aku tidak paham. Lagian, kau ngapain di rumahku? Ini corona, ini sedang karantina. Bisa-bisanya kau masuk ke apartemenku. Bahaya tahu. Lah, bocil, corona, karantina. Kau ini ngomongnya ngapa sih? Mujin, Mujin. Kau itu malah lebih bocil dariku. Aku ini lebih besar darimu. Sadar dirilah. Apa kau masih tidur dan bermimpi? Waduh, bentar, bentar, bentar. Aku Kang Hyuk, seorang pelatih gym yang aku buat sendiri gitu ya. Aku tingginya 185 cm, beratku 90 kilo. Tapi kenapa aku pendek ya? Tubuhku terasa ringan lagi. Woi bocil botak, aku tidak paham dengan apa yang kau katakan. Dan juga, ini di mana? Bangunannya serba kayu, furniturnya juga serba kayu. Dan lagi, tubuhku pendek begini, jir. Nah, malah botak juga, apa-apaan ini? Kenapa aku jadi botak? Ampun dah, ini tubuh siapa? Kemana larinya tubuh berototku? Waduh, waduh. Dan tung. Jir, suara dentuman apa itu? Mengerikan sekali. Woi bocil, tolong dijawab. Sebenarnya ini di mana? Suara apa itu? Rumah apa ini? Kenapa bengong doang? Dan juga, kau dari tadi memanggilku Mujin. Itu terdengar seperti karakter di komik Shaolin Monk Chronicle of Murim. Wanjir beneran. Ini tubuh bocil yang bernama Mujin. Kuampret. Gue terisekai ini. Waduh, 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 bahaya. Tapi, alhamdulillah, aku terisekai dan terbebas dari kanker dan mendapatkan tubuh baru. Luar biasa. Apa kau sudah sadar, Mujin? Kau ada di kuil Shaolin Taishin. Kau kenapa lupa ingatan? Apa gara-gara nggak makan 3 hari? Aman, 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 santai, santai, santai. Aku sudah makan kok. Wah, mantap, ini luar biasa. Aku tidak mengira bakal menjadi bocil Mujin ini. Gila ini mah. Oke lah, tidak buruk juga. Cepatlah Mujin, cepat, cepat, cepat. Kita sudah terlambat. Oke, oke, oke. Aku akan mengikutimu. Larilah. Ya, dua bocil itu pun lari. Ia berlari bersama menuju ke halaman kuil. Akan tetapi, terlambat di hari pertama. Kau harus mendapatkan pelajaran. Teriak seorang senior Shaolin kepada Mujin dan temannya itu. Wah, itu dia instruktur pertama yang menjadi guru pertama di Shaolin Murim Chronicle. Wah, beneran tuh orang bengor ada di sini. Gile. Tapi kalau seperti ini, artinya latihan yang harus diikuti adalah jongkok setengah badan atau squat jongkok itu ya. Itu latihan kuno di sini. Mereka harus bertahan untuk jongkok setengah badan dalam waktu berjam-jam. Ini adalah latihan untuk menguatkan paha, pinggul, lengan, dan kaki. Tapi menurut Mujin, yang mana ia adalah seorang Kang Hyuk sang trainer bodybuilding, latihan ini adalah kesalahan. Ini
Ini tidak boleh dilakukan terus-menerus, bisa cedera otot ini bos, cedera sendi. Semuanya, perbaiki posisi kalian. Mulailah dengan posisi kuda jongkok. Lah, namanya kuda jongkok ya? Aneh bener. Ini mah squat, bos, bukan kuda jongkok. Mujin jadi ngelek dah. Pengalaman Kang Hyuk dulu, ia selalu mengangkat beban naik turun dengan posisi squat dan tidak ditahan. Ini saja berbahaya jika dilakukan terus-menerus tanpa jeda. Dan juga ketika rehabilitasi setelah pensiun dari militer gitu ya, ia juga diberitahu posisi pull up yang benar dan tidak membebani otot supaya massa otot bisa berkembang, tidak dipaksakan dan menjadi padat. Lah ini malah disuruh bertahan dengan posisi jongkok kuda. Otot-otot para bocil ini pasti kesakitan dah. Ini terlalu beresiko. Ini adalah pondasi untuk kalian belajar seni bela diri Shaolin Jaishin. Jadi, lakukan dengan benar. Tahan posisi itu sampai 1 jam ke depan. Bagus, tetap pada posisi. Jika kalian merasa lelah, maka paksalah buat diri kalian terbiasa dengan latihan ini. Karena ini akan kalian lakukan setiap hari minimal 3 jam sehari. Teriak si senior. Apa-apaan senior ini? Ini mah menyiksa tubuh, gak ada manfaatnya sama sekali, cuman bikin badan pegel dah. Ogah bener ngelakuin kayak gitu. Tapi sebagai trainer dari bodybuilding, ini adalah latihan yang tidak bisa dibiarkan. Kehidupan ini adalah impianku. Aku tidak mau kehilangan kehidupan ini dengan latihan yang tidak efektif seperti ini. Senior, kau salah. Apa benar dengan melakukan ini kami menjadi kuat? Ini hanya melukai diri kami, teriak Mujin keras kepada seniornya. What the hell? Baru kali ini ada murid baru yang berani berbicara di hadapan senior Shaolin. Di situ juga ada guru Shaolinnya. Berani-beraninya nih bocil. Murid-murid yang lain kaget. Apa-apaan tuh bocil? Kenapa dia berani sekali berbicara lantang seperti itu? Ini sangat-sangat tidak ngotak dah. Mujin, kau harus minta maaf. Kau berbicara tidak sopan sama senior. Bodoh amat. Woi dasar bangke, berani-beraninya kau berbicara seperti itu. Ini adalah latihan dasar seni bela diri Shaolin. Ini telah kami lakukan selama ratusan tahun. Kau berani sekali mengkritik teknik latihan yang telah diwariskan turun-menurun. Perhatikan bicaramu, murid tolol. Lihat posisimu, murid baru dasar nggak ngotak. Jir, senior yang lain ikut marah-marah. Yah lagian teknik dasar kayak gitu diprotes sama murid baru lagi. Baru dateng bos malah marah-marah. Ya auto diamuk dah. Tapi Mujin yang merupakan Kang Hyuk sebagai seorang trainer bodybuilding tetap pada pendiriannya. Ia tetap menyuarakan bahwa latihan ini salah. Ini bisa membuat otot dan juga persendian menjadi cedera. Sama halnya ketika dulu ada peserta didik Kang Hyuk yang berlebihan dalam melakukan satu gerakan. Ia menegurnya untuk mengistirahatkan tubuhnya supaya tidak tegang. Kalau dipaksakan akan berbahaya. Kau benar-benar tidak tahu posisimu ya. Kau cuman murid Shaolin yang baru masuk. Kau malah mengatakan bahwa teknik ini salah. Apa hakmu mengatakan itu, bocah udik? Waduh, bener juga. Kang Hyuk jadi sadar. Dia kan sedang di posisi sebagai Mujin ya. Di novel Shaolin Murim Chronicle. Mujin ini adalah seorang bocil biasa. Lah, malah lupa gue. Gue ini bukan siapa-siapa di sini. Tapi, bodoh amat dah. Udah kadung ngomong. Mujin pun menjelaskan kalau teknik tersebut memang akan menyebabkan cedera pada cartilage atau tulang sendi. Mungkin sekarang tidak terasa, tapi jika dilakukan terus-menerus secara berlebihan, maka karir pendekar Shaolin akan tamat. Karena mereka kebanyakan latihan seperti ini, jadi mereka semua akan mengalami cedera sendi. Aku melakukannya selama bertahun-tahun, dan aku baik-baik saja. Tidak ada cedera di sendi, sendi-sendiku sangat-sangat oke. Senior yang lain juga sama. Lantas, kenapa kami baik-baik saja, tolol? Kau itu ngaco ya, otakmu itu sengkle. Maaf senior, saya bukanlah seorang ahli bela diri, tapi ini terkait dengan titik lemah. Jika kita memang ingin menjadi seorang ahli bela diri yang hebat, kita juga harus memperhatikan tubuh kita senior. Tapi jika kau memang melakukan hal tersebut selama bertahun-tahun, itu artinya kau juga memiliki titik lemah yang dapat dengan mudah dikalahkan oleh musuh. Bahkan musuh juga dapat memahami dengan mudah kelemahan dari bela diri Shaolin. Semua itu karena hal sepele seperti ini. Duh,
Kau bikin gue puyeng aja, Cuk, Cuk. Apa-apaan dah kelemahan, kelemahan. Sudah, ikuti saja perintahku, Cuk. Nggak usah banyak teori, ikuti saja dan jalankan. Oh, berarti memang teknik seni bela diri Shaolin ini tidak berkembang ya. Padahal sudah beratus-ratus tahun dilakukan, masih melakukan itu-itu aja. Kalau gitu mah, kalian bakal kalah dengan mudah jika diserang oleh musuh yang tahu titik kelemahan kalian. What the hell? Jaga mulutmu, bocil, sok tahu. Tarik ucapanmu itu. Kau sudah menghina seni bela diri Shaolin. Aku tidak menghinanya, seniorku. Aku hanya memiliki pandangan yang berbeda dengan teknik latihan ini. Aku tidak bisa melakukan hal itu terus-menerus. Jika aku mau berkembang dengan seni bela diri ini, maka aku merasa menjadi pendekar Shaolin bukanlah jawaban yang tepat karena hanya akan merusak tubuhku saja. Waduh, 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 kau ngomong apa barusan? Duh, malah melongo seniornya itu. Aku katakan sekali lagi, senior, seni bela diri Shaolin tidak bisa berkembang jika dilakukan hanyalah merusak tubuh kami. Kami masih muda, kami memiliki tubuh yang sedang berkembang. Maka kekuatan kami bukanlah dari ketahanan fisik, tapi pertumbuhan kami. Itulah yang aku maksud, ucap Kang Hyuk, muda trainer. Waduh, 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 mendengar itu, murid-murid baru jadi ragu. Apa memang benar yang dikatakan oleh Mujin? Kalau melakukan itu terus-menerus, bakal cedera otot. Ini bahaya kalau dilakukan. Aku rasa kau bisa mengerti dengan bertanya kepada guru Shaolin. Dia pasti sudah merasakannya. Wadidaw, nih bocil nggak tahu sopan santun malah main tunjuk. Itu guru Shaolin terhormat. Kenapa malah menentengnya? Kau sudah hilang akal ya? Dan tiba-tiba guru Shaolin menghirup nafas dalam-dalam dan wow. Suara keras menjeging telinga setiap orang yang ada di situ. Mujin juga merasakan kekuatan yang besar menyambar ke dirinya. Gile bener, ini kekuatan apa, Cuk, Cuk? Semua yang ada di situ langsung menutup telinga karena suaranya terlalu menyakitkan. Setelah itu, guru Shaolin berjalan. Ia mengikuti Mujin. Ia mengatakan kalau Mujin memiliki seni bela dirinya sendiri. Kalau memang Mujin tidak mau berlatih seperti itu, maka tidak usah menjadi murid Shaolin. Seni bela diri Shaolin adalah seni bela diri keseimbangan, keselarasan, dan juga kekuatan. Kami memadukan itu semua menjadi satu teknik yang mana itu semua dimulai dari dasar dan juga teknik itulah yang bisa menyelamatkan para Shaolin dari serangan demon. Apa kau mengerti, murid baru? Jika merusak tubuh adalah keseimbangan dan keselarasan, maka apa bedanya dengan demon yang suka merusak, guru? Wanjir, malah dijawab. Nih bocil, ia punya otak dengan segudang pertanyaan malah dah. Guru Shaolin merasa bocil ini sangat berbeda dengan bocil-bocil lainnya. Di saat yang lain bersemangat untuk latihan, nih bocil malah mengkritik. Sepertinya sang guru merasa kalau ia baru melihat pendekar hebat akan lahir. Ia tidak mau kehilangan bocil ini, tapi ia juga perlu dididik. Oke lah kalau gitu, aku akan turuti keinginanmu. Tapi ada tantangan yang harus kau penuhi. Kau harus menyelesaikan tantangan yang aku berikan. Kalau tidak, aku akan berbuat sesuka hati kepadamu. Wala wala wala, dikasih tantangan. Apa-apaan guru ini? Mujin jadi takut mendengarnya. Mugung, kesinilah, ucap guru Shaolin yang memanggil muridnya. Dan muncullah murid Shaolin tahun kedua yang sudah belajar teknik dasar selama 1 tahun. Badannya besar, tinggi juga itu ya. Gile ini mah. Siap, guru. Mugung di sini. Aku harus mengajar bocil kurang ajar ini, guru. Kau lihat seniormu itu, dia telah selesai dengan teknik dasar yang kau kritik itu. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan teknikmu itu. Jika yang kau katakan itu benar, maka lawanlah Mugung. Lawan dia. Jika memang dia memiliki kelemahan seperti yang kau katakan tadi, apa kau siap? Kau akan aku beri 7 hari untuk latihan dengan teknikmu sendiri. Setelah 7 hari, kau akan sparring melawan Mugung. Siap, guru, aku akan melakukannya. Jir, Mugung kesal banget dengan nih bocah. Nggak ada takut-takutnya. Oke dah, dalam 7 hari, berlatihlah sesukamu. Jika setelah itu kau kalah melawan Mugung, kau akan berlatih teknik Shaolin secara menyeluruh. Tapi jika Mugung kalah, kau bebas mau melakukan apapun yang kau mau. Semuanya kembali ke posisi. Pertunjukan telah selesai. Siap, Master.
Wah, temen Mujin merasa gile dengan Mujin. Itu guru Ye Chun. Itu guru loh, guru. Seorang pendekar Shaolin yang terkenal dengan kehebatannya. Kok malah dengan santainya berbeda pendapat dengan guru Ye Chun. Gile memang si Mujin. Aku bangga kepadamu, Mujin, tapi aku harus latihan. Dan ya, akhirnya semua senior di situ pun menjadi kesal dengan bocil baru itu. Mereka merasa guru Ye Chun tidak tegas dengan bocil Mujin. Murid baru juga merasa kesal. Masa mereka harus susah payah latihan seperti ini, sedangkan si Mujin malah melakukan apa yang ia inginkan. Ini tidak adil. Si senior yang menjadi instruktur juga kesal banget dah. Kita lihat saja selama 7 hari ke depan, ia akan menjadi bonyok. Kau akan babak belur bocil kecil tolol.